Halo, selamat malam Foodpreneur Indonesia. Hari ini kita akan kembali ada sharing lagi di Foodies on Sharing. Yang kali ini saya akan ditemani sama salah satu pebisnis Indonesia asli gitu kan. Jadi menarik sekali sebenarnya kalau ngelihat bisnis-bisnisnya. Nah, kita coba ini ya. Sebentar saya akan coba connect dengan Mas Danu Sofwan. Ditunggu sebentar. Oh ya. Sementara aku konekin dengan Mas Danu, bisa pada absen dulu kali ya. Dari mana aja nih? Bentar. Coba absen dulu. Dari negara mana aja ini? Malam ini yang masih semangat untuk belajar. Kita coba panggil, undang Mas Danunya. Belum muncul lagi, sebentar ya, ditunggu ya. Bentar. Wih, ada Jambi, Semarang, Hadis, Sragen, Tangerang, Bandung. Yes, Bandung. Sebentar ya. Negara Garut, Jawa Barat hadir, siap. Dari Jakarta, ayam gepuk Pak Gembus. Mantap, Kebayoran. Kita coba panggil lagi. Coba kita cari Mas Danunya. Masih belum kecari. Bandung. Siap jadi pembelajar. Hello semua, hello. Oh ya, mumpung ini belum mulai, aku mau infoin sedikit. Nanti teman-teman yang mau pada nanya di kolom Q&A ya. Jadi biar nggak ketimpa sama komen-komen yang lain. Coba saya cari lagi Mas Danunya, Mas Danu. Belum muncul, ditunggu ya. Coba saya cek lagi. Semoga kali ini bisa. Mas Danu Sofwan. Belum muncul. Wih. Ditunggu ya. Banyak loh pesertanya. Hai Mbak Sarita. Ini. Ditunggu ya. Masih coba connect. Nah, ini dia. Oke. Kita tunggu sambungan dari Mas Danu, kayaknya udah terkoneksi, ditunggu sebentar lagi. Jadi buat teman-teman semua, mana ya, ditunggu ya. Mas Danunya lagi nunggu koneksi kayaknya. Gitu. Tapi tamu kita malam ini, narasumber teman saya akan ikutan ngobrol di malam ini, itu juga cukup seru. Nah, itu dia akhirnya. Halo. Kita terkoneksi. Halo. Mbak, Yuk. muka aku kepotong ya, Mbak? Harus mundur ya? Gimana sih? Harus mundur atau apa dikatasin ya? Dikatasin deh. Ya, dikit gitu. Coba dikatasin ya, bentar ya. Siap, oke. Nah, masih agak tisu. buram sih. Set. Segini.
Siap. Kurang? Mas. Kurang nggak Mas, sih? mas. Set. Oke. Gini Tapi ya? itu agak buram ya gambarnya ya di aku, tapi nggak tahu nih kalau di teman-teman buram nggak? Oh, di aku agak buram. Coba, burem nggak, teman-teman? BTW, Belum. Mbak. Gue Ya. sampai beli ginian loh, Mbak. Apa? Sampai beli ginian. Terniat. Tutup biar nggak terlalu. Oke. Tuh, cakep tuh kata kuliner Bintaro. Hah? Gimana sih caranya? Mbak, actually ini Ya. aku first time loh live. Oh ya? Aku pengamatan nggak apa-apa. Gini, gambarnya buram masih nggak apa-apa. Yang penting ilmunya kagak buram. Oh, mantap. Amin. Coba lihat. Emang buram ya? Tuh, nggak apa-apa kepotong tetap ganteng bro, katanya tuh. Oh, siap. Ini kenapa jadi ganteng-gantengan sih? Mana sih Yaudah. komennya? Hah? Oh ya, oke. Siap. Aku buka dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua, food trainer semua di Indonesia. Gitu. Hari ini kita lanjut lagi IG Live Foodies on Sharing dalam rangka bulan Ramadan. Gitu. Jadi memang kita programnya menghadirkan narasumber-narasumber teman-teman yang yang akan ikutan sharing di malam ini. Nah, kita malam ini kedatangan Mas Danu Sofwan ya. Aduh, takut salah nyebut. Gitu. Danu Sofwan, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nah Mas Danu Sofwan ini sebenarnya adalah owner dari Raja Candol dan ST Indonesia. Pernah juga bikin buku ya Mas ya, betul kan? Iya. Gitu. Nah, mungkin kalau boleh sedikit kenalan dong Mas Danu Sofwan ini siapa sih? Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Makasih banyak sebelumnya Foodie sudah mengundang saya untuk komunikasi, diskusi ya. Apa sih? Diskusi, ngobrol santai gitu ya. Ngobrol santai ya, sharing gitu ya. Ya, jadi salam buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang nanti kita sharing ada manfaatnya, ada faedahnya gitu ya. Jadi saya punya bisnis, punya usaha namanya Raja Cendol. Kita udah jalan ini tahun ke-6 ya. Sama SP Indonesia. Raja Cendol tuh apa ya? Pelopor cendol susu inovatif pertama di Indonesia dengan varian yang aneh-aneh. Kita nggak pakai santan, pakainya susu. Bagian dari positioning ya, gimana caranya supaya kita punya positioning di market, salah satunya yaitu pakai susu dan menggantikan santan gitu-gitu sih. Kalau ST Indonesia, es pakai teh, pakai es batu, nah itu ST Indonesia. Jadi kalau Raja Cendol sendiri dari tahun berapa? 2013 ya, Mbak Sarita, 2013-an. Kalau ST? ST udah 2 tahun sebenarnya, tapi kita baru memfranchise-kan itu 1 tahun belakangan. Baru di-franchise-in 1 tahun belakangan. 1 tahun belakangan. Oke, berarti kalau boleh kenalan dikit nih, berarti usahanya dari Danu Sofwan ini ST Indonesia sama Raja Cendol aja? Atau ada yang lain? Ada beberapa sih, banyak sih. Nggak banyak, maksudnya ada beberapa sih. Tapi yang di kuliner itu ST Indonesia, Raja Cendol. Terus ada lagi nanti yang baru. Apa tuh? Burem. Boleh dibocorin serius? nggak? Kang Danu burem? Iya, sumpah burem. Buremnya gimana sih, Mbak? Buremnya ngeblur gitu? Iya, agak ngeblur wajahnya. Kenapa ya? Nah, itu sinyal gitu? Mungkin, kayaknya. Coba nggak pakai wifi ya? Coba. Oh, cobain. Aja. Wah, malah mati. Sama aja nggak? Malah mati. Mendingan. Mendingan? Masih buram, tapi lebih kelihatan dibanding yang tadi, blurnya. Oke, ya udah. Pecah-pecah, waduh. Sumpah. Nah, udah enggak. Sekarang enggak ya? Udah enggak. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Udah, teman-teman ini komennya aku matiin dulu ya biar nggak kehalang gambar Mas Danunya. Bentar ya. Jadi nanti buat yang mau nanya taruh di kolom Q&A nanti kameranya akan digosok dulu katanya. Digosok dulu, coba gosok dulu. Buset, kayak teko. Bentar. Gosok.
Gimana? Nah, terang tuh baru. Udah, bener ya. Siap. Oh ya, ulang lagi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nggak, Ci. Ya, assalamualaikum. Saya Danu Sofwan. Saya punya usaha Raja Cendol. Alhamdulillah sekarang ada 800 outlet di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, Hong Kong. Tapi ya gitu, namanya bisnis kan pasti up and down, naik turun, challenge-nya banyak dan lain sebagainya. Tapi itulah serunya gitu. Jadi kalau teman-teman belum ditanya ya? Maaf. Nggak apa-apa. Lanjut. Teman-teman apa? Ya, jadi kalau teman-teman mungkin yang baru mau mulai usaha apa segala macam, harus nikmatin prosesnya. Mungkin nanti akan sedikit saya sharing-sharing ya, step by stepnya seperti apa ya, Mbak Sarita ya. Oke. Nah, ini kan temanya itu kan ada nyerempet-nyerempet ngomongin produktif ya. Ya. Gitu. Nah, ini dong ceritain dong kalau yang dimaksud produktif versinya Danu Sofwan itu kayak gimana? Produktif buat seorang Danu Sofwan terus bergerak sih, Mbak Sarita. Jadi gimana pun situasinya, berseberat apapun, kita memang harus terus bergerak gitu ya. Karena apa? Karena di saat orang lain lagi lari gitu, kita jangan sampai berhenti. Karena apa? Karena memang ini situasi, apalagi kita ngomongin situasi sekarang ya. Di situasi sekarang nih, makanya saya punya rumus Despacito itu, Mbak Sarita. Apa tuh? DESPACITO. D yang pertama data driven. E-nya empati. Empati. S-nya surviving or servicing. P-nya preparing. Terus A-nya lagi aktualisasi gitu ya. A, D, E, S, P, A. C-nya lagi adalah P, A. C-nya apa ya? C-nya lupa. Itulah pokoknya ya. Cash reserve ya. Cash reserve, dana cadangan, kita harus punya cash reserve. Terus I-nya Internet of Things. Ini kita harus harus internet driven juga lah. Kita harus go online, digital dan lain sebagainya. T-nya itu the new cycle ya. Siklus baru, bisa dibilang ini tuh mega shift ya. Mega shift tuh maksudnya stay at home tuh udah bisa menjadi lifestyle nih di zaman sekarang nih. Gitu apa ya, the fall of mobility, the rise of everything stay at home lah ibaratnya gitu. Jadi kita memang harus terbiasa nih sama siklus ini nih. Working, gadgeting, praying, playing, terus living, cooking, eating, sleeping, balik lagi. Gitu-gitu, working, gadgeting dan lain sebagainya. Jadi siklusnya ini sekarang udah kayak gitu dan ini kita harus terbiasa gitu. Dan ini kalau saya bilang bukan the new normal ya, ini the new abnormal. Abnormal. Gila nih, parah sih. Situasinya ini udah abnormal banget. Nggak mungkin banget brand sekelas KFC gitu bisa jualan di pinggir jalan, kan abnormal banget gitu. Iya. Terus banyak banget ya, kita kerja semua dari rumah, kita mau kemana-mana sekarang ditembak gitu ya. Ini abnormal banget nih, kalau di situasi normal nggak mungkin. Ditembak di pakai suhu itu loh. Iya, termometer. Ya, termometer tembak, ditembak. Itu kan abnormal banget gitu. Tapi ya kita harus, ya semoga ini situasi normal yang sementara gitu. Kalau kita menganggap ini normal, nanti ke depan takutnya khawatir kan kayak gini-gini terus gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang final lah. Semoga ini bukan sesuatu yang final. Emang jelek gitu? Enggak kan? Ya enggak sih, tapi semoga pandemiknya selesai gitu. Maksudnya jangan berkelanjutan. Iya. Tapi Danu, cerita dikit dong, kalau sejak pandemik ini kan tadi benar ya, maksudnya mengubah semua kehidupan kita kan ya, tadi siklusnya tadi berubah lah gitu. Nah, bisa nggak cerita kalau di Raja Cendol sama ST Indonesia kayak gimana sih impact-nya? Ya, kalau untuk impact itu pasti awal-awal kena ya, kita kena shock lah gitu. Karena ini benar-benar kita nggak punya persiapan apa-apa kan, datangnya juga cepet banget. Tapi itu dia ya, pelaku usaha memang harus beradaptasi, harus cepat memutuskan sikap, mengambil keputusan yang tepat gitu, gimana caranya supaya usaha atau perusahaan tetap bisa survive, ya pasti tetap bisa sustain gimana pun caranya gitu. Makanya kita breakdown segala macamnya nih. Kalau untuk Raja Cendol sendiri, kita akhirnya mau nggak mau pindah kan semuanya kan, jadi online base lah, kita larinya ke online. Yang tadinya kita
apa namanya, di outlet itu semua bisa dine in, ya akhirnya mau nggak mau juga kita tapi untungnya Raja Channel kan outlet kecil ya, jadi kalau outlet kecil itu lebih gampang untuk kita apa-apain gitu, Mbak Sarita. Kalau resto kan pasti kan, wah efisiensinya pasti agak lumayan berat gitu ya. Tapi kalau untuk Raja Channel, kita untuk yang di booth di pinggir jalan itu agak lebih mudah. Begitupun di ST gitu, di ST juga justru malah sekarang lagi naik-naiknya, nggak tahu kenapa ya. Orang udah mulai bosen apa-apa nggak tahu. Tapi yang dine in juga malah makin ramai gitu, makin penuh. Yang datang mungkin ya? Yang datang, iya. Jadi kita agak ngeri-ngeri sedap. Jadi kita tetap ngasih hand sanitizer gitu. Bisa dilihat tuh di Instagram stories saya barusan nge-post juga. Ramai gitu, tapi kita nyediain hand sanitizer apa segala macam gitu sih, biar tetap aman, nyuruh mereka untuk pakai masker dan lain sebagainya, biar stay safe lah, biar tetap aman gitu. Tapi kalau dari berarti sebenarnya bisa dibilang kena dampaknya positif negatif? Kena dampak di awal-awal negatif kan, kita sampai minus sekian persen gitu, kaget. Tapi akhirnya pelan-pelan kita beradaptasi, walaupun apa ya, ojol juga nggak secepat itu kan kita untuk prosesnya. Jadi akhirnya kita manfaatin, ya udah kita berdayakan per area, gimana caranya supaya kita tetap bisa perform. Ya udah kita nerima delivery tapi per area-area aja, mau nggak mau. Radius 5 kilo gitu Mbak Sarita. Jadi untuk radius 5 kilo itu kita bisa delivery online secara gratis gitu. Mandiri sih ya, kita harus mandiri sih gitu. Harus mandiri. Gitu. Berarti itu mungkin membuka delivery yang radius 5 km tanpa ongkir itu lebih ke survival mode-nya kali ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu ya, supaya tetap ada cash flow, revenue stream tetap ada gitu, salah satunya itu sih. Oke. Ada lagi nggak survival mode lain selain yang tadi? Ada lagi, jadi kita mengubah, jadi kita kan ada sebutan-sebutannya di Raja Cendol nih, kayak misalkan mitra kita sebut Panglima, karena namanya kan Raja Cendol, kita berupa kerajaan nih, kita bangun struktur manajemennya berupa kerajaan untuk brand awareness kan. Kayak mitra kita sebut Panglima, yang jaga disebut prajurit, tempat jualan disebut teritorial perang gitu ya. Ada permaisuri, ada pati, saya baginda, gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi para prajurit ini akhirnya kita edukasi gimana caranya mereka bisa sell semua, akhirnya kayak gitu. Akhirnya ya udah, kalau misalkan dia bisa jual cendol, kita bikin bundling, bikin package. Terus kita juga akhirnya bikin B2B, akhirnya siapa yang mau cendol siapa yang mau cendol kemasan gitu bisa kita kirim. Akhirnya udah kayak gitu. Jadi yang cendol yang tadinya kita basah, serve-nya sekarang akhirnya mereka bisa beli yang bubuk, yang tepung gitu, yang powder. Nanti DIY, mereka bisa bikin sendiri apa segala macam di rumah. Kita kasih tahu cara penyajiannya dan lain sebagainya. Ini jadi kayak gitu. Dan ternyata efektif, works banget kayak gitu. Works banget ya? Iya. Kayaknya mungkin bisa dibilang juga karena ada DIY tadi gitu, DIY tadi, jadi akhirnya si konsumennya juga punya cara baru kali ya untuk menikmati produknya. Iya, betul. Terus ya udah kita suruh mereka berkreasi segala macam kayak gitu-gitu sih. Iya. Nanti sih kita mau bikin ini juga challenge. Jadi ya dari DIY itu maksudnya dari satu saset segala macam, kalian mau pilih topping yang ada di rumah apapun, dikreasikan, nanti kita kasih giveaway gitu-gitu sih, nanti bakal kita kasih challenge. Bagian dari survive. Ya, menarik. Nah, gitu. Terus kan kalau gue tuh kan ngeliat ya, kalau kayak seorang Danu Sohman ini gitu, kalau selama ini diperhatiin, itu kan kayaknya hobi banget gitu kolaborasi sama si A sama si B gitu kan. Nah, iya kan, misalnya bisa nggak dikit dong sharing gitu, maksudnya pernah kolaborasi sama siapa aja, terus step-stepnya ada nggak sih, kok bisa sih kolaborasi sama si Anu sama si Anu? Ya, jadi memang apalagi zaman sekarang sih emang udah nggak bisa lagi sendiri-sendiri sih. Kalau kita pengen kita pengen percepatan, kita pengen growth-nya baik, ya kita harus kolaborasi. Tapi kalau bisa ya kita kolaborasinya sama orang yang punya kapabilitas yang berbeda sama kita gitu. Jadi biar bisa saling menutupi. Kayak misalkan saya ngerti marketing, ya saya coba kolaborasi sama orang yang mungkin ngerti yang di luar marketing, misalkan finance gitu.
Terus udah gitu coba tarik influencer gitu, itu juga pasti akan mempercepat kita untuk bertumbuh gitu sih. Tapi memang kalau balik lagi ya, kalau misalkan kita nggak punya link ke sana, ya udah kita pelan-pelan. Tapi kalau misalkan saya selalu bilang ke teman-teman, makanya relasi itu penting, link itu penting kan. Kalau misalkan teman-teman itu dia data driven, balik lagi ya. Data driven tuh itu juga tuh salah satunya. Kita punya banyak teman, kita punya banyak channel, akhirnya kita kalau berbuat baik sama orang pasti apa yang kita tabur itu yang bisa kita tuai lah. Makanya sekarang ini Esteh kolaborasi sama ada artis ya, apa idol ya, Brisia Jodi gitu-gitu sama teman-teman. Terus ada banyak ya teman-teman di Bogor. Terus apalagi kalau Raja Channel belum. Esteh baru nih sekarang nih. Apa? Kita baru bikin launching hari ini, namanya Panik. Panik apa tuh? Panik, parfum antiseptik pertama di Indonesia. Parfum antiseptik. Panik, parfum antiseptik pertama di Indonesia. Jadi ini menarik banget ya, karena sekarang kan ya itu dia ya, udah shifting ya, mega shift malah dibilangnya gitu kan. Jadi udah ada pergeseran konsumen. Gimana caranya supaya kita tetap bisa ngambil celah gitu dari setiap musibah. Ya itu salah satunya tuh kita bikin parfum antiseptik. Parfumnya mengandung antiseptik dan wanginya enak banget. Ada 2 varian. Variannya Menja sama Gamu. Apa? Menja itu buat cewek, woman series. Gamu buat men seriesnya, buat cowoknya. Menja sama Gamu kalau digabungin jadi apa, Mbak Sarita? Menjamu. Menja sama Gamu, menjamu. Menja sama Gamu. Kalau digabungin jadi menjagamu. Jadi parfum ini akan menjagamu dari virus dan bakteri. itu gaya itu gitu-gitu. TikTok banget. Itu tadi apa tuh maksudnya tuh? Itu ada yel-yelnya yang gitu-gitu gitulah. Ih, Mbak Sarita mah nggak mainan TikTok ya? Nah, tapi yang belum lihat. Belum ya? Belum lihat. Parah. Ya gitulah pokoknya. Ya gitu. Nah, kalau Panic ini kalau Panic ini full digital. Jadi kita pakai sistem reseller, distributor, dropshipper kita panggil Panic Troops gitu. Jadi balik lagi teman-teman, konsep adalah hal yang fundamental ya. Kalau kalian mau usaha apapun, konsep itu fundamental. Kayak Raja Cendol tadi kita pakai struktur kerajaan gitu ya. Terus kalau untuk ST kita sebut outlet kebun, ada Pak RT ya gitu-gitulah. Jadi ada sebutan-sebutannya untuk bangun brand awareness itu. Nah kalau di Panic gitu, Panic Troops, Panic Warrior, sama Panic Hero. Kalau Hero tuh untuk Hero itu untuk itulah pokoknya. Ya pokoknya ada 3 kita tuh. Nggak, ini apa, sama Riko Huang. Kita sama Riko Huang, kita bertiga. Mas Angga, ada Mas Angga untuk produksi ya, kita sama Riko Huang juga. Oh oke. Ya berarti itulah ya sebenarnya the soul of collaboration-nya itu di situ ya. Iya, jadi kalau bisa saling menutupi kan. Saya masih ngeraba-raba digital, Riko udah punya expertise di situ. Udah ini banget. Sampai akhirnya kita bikin kayak kurikulum gitu, Mbak Sarita. Jadi kalau untuk reseller yang mau join cukup bayar 28.000 dia udah dapat produk, tapi dia kita kasih lisensi gitu-gitu. Nanti ada 10 grup kurikulum. Grup yang pertama itu grup inkubator. Di grup inkubator ini yaitu kita kasih tahu tentang product knowledge-nya seperti apa. 3W ya. Who we are, what we do, sama why. Kenapa sih kita jualan ini gitu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita edukasi itu di situ. Kita kasih benar-benar arahan, corporate value kita mau kemana dan lain sebagainya. Setelah itu masuk ntar ke grup selanjutnya, grup kurikulum. 1, 2, 3 sampai 10. Satu kurikulum nih fokus satu ilmu teknis gitu. Kayak misalkan IG Ads itu kayak gimana, copywriting-nya harus apa. Terus udah gitu nyusun segmentasinya gimana, pakai ads manager, pakai power editor, atau pakai apa. Wah itu benar-benar kita terperinci tuh. Masuk kurikulum yang kedua, WA marketing sama email marketing. Itu gimana juga, cara probing gimana, cara upselling gimana, bla bla bla. Itu nanti kita ajarin semua di situ. Cuma bayar 28.000 untuk jadi dropshipper. Iya, coba Mbak. Gini tadi. Itu udah jago. Ya gitu.
Lanjut. Lanjut. Berarti sebenarnya nih ya, berarti kalau dikaitin sama tema, ini kan lagi ngomongin tentang produktif. Jadi produktivitas ya. Produktivitas yang versinya Danu Sofwan itu berarti lebih ke segala sesuatu itu dikonsepin gitu, bukan sih? Iya, bener. Mbak Sarita mantap. Segala sesuatunya emang harus dikonsepin. Harus dikonsepin. Jadi kalau mau bikin bisnis, harus benar-benar dipikirin dari A sampai Z gitu ya. Betul. Kadang memang perlu sih ya. Starting point itu kita perlu nekat, tekad, semangat itu perlu ya. Tapi itu semua kan nggak cukup ya. Kalau kita, ya kayak misalkan saya udah tahu lah dulu 10 usaha gagal ya karena itu ya. Yang penting action gitu ya, action. Tapi ya sama aja ilmu, balik lagi ya, kita perlu ilmu gitu. Nah ilmu itu adalah bagian dari kita kayak maps gitu ya. Jadi kita nggak nyasar kemana-mana lah ibaratnya gitu. Balik lagi kan, kalau misalkan kita ngomongin marketing konvensional kan ada 7P kan tuh, produk, people, place, price, promotion, physical evidence, sama proses gitu ya. Nah, balik lagi, produk gimana sih yang kira-kira bisa fit gitu di market? Ya kita ada 3 nih. Yang pertama produk kita harus, ini udah masuk materi dikit ya, nggak apa-apa ya? Bukan ngajarin ya teman-teman ya, sharing ya. Langsung aja. Yang pertama produk kita harus extraordinary. Di dalam extraordinary ada diferensiasi kan. Seenggaknya produk kita berbeda dan tidak biasa, yang nggak ada dan nggak dipunyai sama orang lain, produk lain, market lain, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa juga test market gitu ya, supaya valid gitu. Kita ngelakuin validasi. Terus yang kedua harus ada USP-nya. Apa itu? Unique Selling Proposition. Bukan sekedar unik, tapi punya nilai jual. Gitu, banyak banget kan sekarang orang jualan aneh-aneh, unik-unik gitu ya, tapi nggak diperhatiin value-nya, delivery value-nya seperti apa gitu ya. Hanya sekedar unik aja, nilai jualnya nggak ada, pasti akan susah juga. Yang ketiga harus ada story-nya nih gitu. Kita harus bungkus dan balut dengan sebuah cerita. Makanya di zaman sekarang itu udah bagian dari, bukan cuma sekedar jualan produk aja teman-teman, tapi jual beli cerita. Kalau kita bisa mengemas produk itu dengan sebuah cerita, terus kita sisipin sisi-sisi emosional, itu pasti akan efektif gitu. Berarti sebentar, gue udah nyatet so emosional. Berarti tadi maksudnya tiga hal yang benar-benar bikin untuk biar produktif itu sebenarnya berarti ada 3. Yang pertama adalah produk itu harus extraordinary, artinya punya diferensiasi gitu kan, dan harus di test market dan validasi. Benar ya? Yang kedua itu kita harus punya USP, unique selling proposition, jadi harus benar-benar unik banget gitu kan. Yang ketiga itu harus punya story, yaitu kita harus bungkus semua cerita produk ini dengan sebuah cerita lah gitu. Jadi dikemas produk dengan sebuah cerita dan harus disisipin sisi-sisi emosional. Betul, biar produk itu bisa bernyawa. Gitu. Nah, berarti mungkin itu ya yang selama ini dilakukan sama Danu untuk produk-produk yang selama ini di-handling. Iya, gitu. Jadi emang makanya hulu ke hilir bener-bener konsepnya bener-bener dimatangin dulu, tapi nggak lupa kita bener-bener test market, terus balik lagi. Makanya panjang kan, people yang kayak gimana nih, gitu kan. Karena people adalah, bisa dibilang 80% keputusan orang membeli itu ada di tangan manusianya, apalagi sekarang di zaman online. Jadi teman-teman harus garis bawah ya, people-nya nih penting. Kayak misalkan diri kita sendiri gitu ya, kita harus terus upgrade, investasi leher ke atas gitu ya. Terus manusia dari si tim kita itu juga harus di-upgrade gitu. Ada orang yang datang gitu, ya kan harus senyum, salam, sapa, ramah, santun. Apalagi di online nih, kayak misalkan teman-teman telat balas chat dikit aja udah pasti ditinggal lah ibaratnya. Jadi sebagus apapun produknya, tetap di tangan manusianya nih keputusan orang membeli. Ya contoh ada bakso enak banget gitu ya, tiba-tiba kita datang ke sana, bang beli bakso, tiba-tiba si abangnya gitu kan, ya kita pasti lagi ya. Iya dong, enak apapun baksonya kita pasti ya gitu. Makanya si orangnya nih harus dikasih tahu gimana caranya menjaga higienitas, gimana caranya itu dia senyum sama konsumen, gimana caranya upselling, cross selling, itu harus dikasih tahu dengan cara edukasi. People-nya masih panjang nih, wah banyak banget ya kalau kita ngomongin konvensional itu panjang banget. Nah ini nyambung
Nyambung. Aku mau ngasih sedikit info buat teman-teman, nyambung banget untuk investasi kepala ke atas tadi ya. Jadi sebenarnya Foodies ini punya satu acara namanya webinar Fast Track 2. Sebenarnya kemarin udah ada season 1-nya. Sekarang kita masuk season 2. Temanya itu belajar menjadi pebisnis kuliner, 20 jam kelas online bersama Foodies, 5 topik terpenting dalam memulai bisnis kuliner. Catat tanggalnya itu ada di 18 sampai 22 Mei 2020, jam 13.00 sampai 17.00. Speakersnya itu ada Rex Marindo, Stephanie Kurniadi, Danis Puntodi, Yusak M. Yahya, Cindy Alfionita. Jadi nanti akan ngobrolin banyak banget tentang belajar gimana caranya jadi pebisnis kuliner. Nah, mantap. Balik lagi. Keren. Mas Rex mana? Mas Arita. Mas Rex mana? Mas Rex, nanti ditunggu aja, ada kok gilirannya. Nggak ada di sebelah, biasanya samping-sampingan. Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Oke. Nah, berarti lanjut nih. Berarti sebenarnya menjadi produktif itu sebenarnya adalah pilihan ya. Jadi gimana caranya orang tuh yang mau produktif, tadi ingetin aja pokoknya tiga hal dari Danu Sofwan tadi ya. Ada produk, ada USP, ada story gitu ya. Iya. Nggak? Oh, itu bukan produktif sih, itu produk sih. Mbak Sarita, itu produk. Gimana sih caranya supaya produk kita fit di market tuh, salah satunya harus mengandung 3 itu tuh. Oh, itu simpelnya kayak gitu. Produknya fit di market. Kalau misalnya untuk produktif, jadi caranya gimana? Cara produktif, kita harus keluar harus pindah dari zona aman nyaman ke zona eksplorasi. Kalau bisa gimana caranya kita pindah ke zona eksplorasi, yaitu dengan melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan pada saat situasi yang normal gitu. Kayak misalkan yang biasanya kerja kantoran, coba belajar jualan. Ini waktu yang pas, ini waktu yang tepat gitu. Tapi mau sekalian sharing kali ya, mungkin kalau teman-teman ada yang baru-baru mulai usaha gitu ya, mungkin bingung pengen bikin brand gitu ya, bikin produk tapi nggak bisa bayar logonya gitu. Teman-teman bisa gratisan tuh, bisa pakai brand crowd sama graphicsprings.com, itu gratis tuh. Oh iya. Untuk bikin logo gitu ya. Coba diulang biar pada nyatet. Brand crowd, brand crowd sama graphicsprings.com. Crowd, graphicsprings.com. Nah, tuh berarti teman-teman udah dikasih tuh contekan bocoran dikit sama Mas Danu gitu kan, maksudnya. Iya, kalau bikin logo ya. Gitu. Misalnya nama brandnya udah ada nih, ya coba teman-teman bikin logonya di situ. Terus kalau mau bikin tagline bisa di shopify.com. Nah, kalau mau bikin tagline bisa di shopify.com. Terus udah gitu bingung nih, wah perlu finance gitu ya, keuangan ngaturnya gimana, cash flow yang sederhana, bisa di akunbis.com. Tuh banyak ya. Banyak, atau bisa juga pakai Money Lovers. Bisa juga pakai Monify ya, MONEFY. Nah, itu teman-teman, itu sederhana tuh, gampang tuh keuangan. Makanya teman-teman yang baru mulai usaha kan kadang-kadang lemahnya di finance, di akunting, pencatatan, nggak punya data, itu bahaya banget. Ya, makanya zaman sekarang makanya data itu sekarang penting, bukan cuma database customer, tapi financial statement kita juga harus, itu penting sih. Dulu Randol lemah di situ gitu. Kita pernah bocor, bisa dibocorin nggak sih, nggak apa-apa ya? Kita pernah bocor tuh hampir 800 juta. Gara-gara itu. Iya. Kita terlalu sosial oriented, Mbak Sarita. Gitu. Jadi 1 tahun pertama, wah goyang banget. Makanya teman-teman, balik lagi ya, kalau teman-teman mau jadi pengusaha, pelaku usaha gitu ya, harus melewati berbagai macam fase gitu ya. Emang ada siklusnya gitu ya. Gitu. Jadi ada di tahap starting gitu ya. Iya, benar. Aku mau bacain satu. Oke. Aku mau bacain pertanyaan nih. Ada yang nanya, soalnya ini cukup ngait nih. Mau tanya, kalau influencer yang diajak ST Indo itu sistem kerjasamanya gimana? All time atau ada rentang waktu? Oke, untuk Brisia Jody ya di ST Indonesia, kita tarik dia as owner. Jadi bukan BA, bukan brand ambassador, tapi kita tarik as owner, kita kasih share saham gitu. Oh, jadi nggak pakai rentang waktu ya?
Ada evaluasi lah per 5 tahun, kita ada evaluasi kayak renewal lah. Terusnya cocok apa enggak, apa segala macam, kinerjanya gimana, cocoknya seperti apa, entah. Wah, gue udah ngelakuin kontribusi banyak nih, gue pengen naik dong share-nya apa, itu bisa lah per 5 tahun tapi gitu. Ya oke. Nih evaluasi aja. Ada yang nanya lagi dari Jasmine Rahel. Pertama kali buat Raja Cendol itu nge-set semua sendiri atau gimana? Sendirian, semuanya sendirian. Makanya di tahap start gitu ya. Balik lagi ya ke yang tadi ya. Pelaku usaha tuh ada siklusnya gitu. Tahap siklus yang pertama, di tahap pertama itu starting. Di tahap starting ini yang bisa dibilang tahap berdarah-darah, teman-teman. Ya bisa dibilang ya CEO itu ya, Chief Everything Officer itu tuh di tahap pertama. Yang ngerjain semuanya sendiri, ngepak-ngepak sendiri, dagang-dagang sendiri, terus masak-masak sendiri, nyatet-nyatet sendiri, pusing-pusing sendiri, stres-stres sendiri, bebas bunuh diri. Ya pokoknya itu di tahap starting. Nah, jangan. Makanya kalau kalian udah stres-stres langsung ke foodies tuh. Mantep tuh di situ. Goks. Terus udah gitu udah kita tahu di tahap starting, kita udah tahu semuanya proses flow bisnisnya seperti apa segala macam, masuk tahap kedua kan. Monetizing ya atau profiting lah. Baru kita bisa ngomongin nyari cuan di situ, nyari sales. Di tahap starting ini jangan dulu orientasinya langsung nyari duit, teman-teman. Kalau teman-teman baru mulai ini, orientasinya adalah gimana caranya membuat orang sebanyak-banyaknya tahu dulu sama kita, gimana caranya kita membangun kredibilitas, jaga nama baik, serve call yang baik, supaya nanti kita punya positioning tadi. Positioning itu apa sih? Menentukan kira-kira kita ini pengen dianggap apa, gitu ya, oleh customer, oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di tahap kedua, di tahap monetizing atau profiting ini, baru kita mulai coba pelan-pelan jualan, cari omset gitu ya. Setelah orang udah banyak yang tahu ya, orang udah ada yang tahu gitu, baru kita bisa ngomongin sales. Masuk ke tahap ketiga, ini yang paling penting, systemizing. Dulu Raja Cendol berantakan morat-marit, ketika kita dari tahap starting, kita udah langsung ke tahap selanjutnya, loncat nih. Jadi setelah tahap systemizing, ada tahap lagi yang namanya growing and multiplying kan. Setelah kita udah membangun dan membentuk sistem, baru kita boleh ngomongin buka cabang, mikirin gimana caranya kita bangun pasukan reseller. Kalau itu belum ada sistemnya, jangan dulu ngomongin itu, teman-teman. Dulu Raja Cendol berantakan tuh gimana? Ya, berarti harus ngikutin. Lanjut. Iya, jadi memang harus ikutin prosesnya. By proses semuanya pelan-pelan. Gitu. Jadi dulu Raja Cendol morat-marit gitu pasti berantakan gara-gara kita langsung lompat tuh dari kita starting, sehari kita besoknya langsung balik modal soalnya Mbak Sarita. Hah? Iya. Ngumpulin duitnya itu 6 bulan. Jadi bikin AB Raja Cendol itu butuh lebih dari 5 juta, sedangkan uang cuma ada 300.000. Makanya teman-teman sebagai pelaku usaha kita harus bisa zoom in, zoom out gitu ya. Helikopter view gitu. Kalau kita terlalu zoom in gitu ya, pasti kita akan, waduh, kita nggak punya modal nih, segini-gini aja gitu ya. Makanya harus zoom out gitu. Banyak banget hal yang sebenarnya bisa kita ambil, yang bisa kita dapat gitu. Makanya dulu ketika 300.000 ini saya mikir gimana caranya supaya bisa jadi 5 juta. Akhirnya saya pakai yang namanya faktor leverage, daya ungkit. Gimana caranya si 300.000 ini beranak? Dulu jualan kaos kaki, Mbak Sarita. Jadi maksudnya nggak harus Raja Cendol. Jadi dulu juga sebenarnya usahanya banyak ya, nggak cuma Raja Cendol ya? Banyak, makanya udah 10 usaha kan. Sepatu lah, clothingan lah, yang ada brandnya clothingan. Bahkan bikin 3 brand clothing, alhamdulillah. Gagal. Dan Raja Cendol nih usaha kuliner pertama. Tapi dengan konsep gitu, makanya konsep itu fundamental gitu. Ya. Nah, ke depannya nih, ke depan nih kan at the end kan si PSBB ini pastinya akan berakhir juga lah ya, gitu kan? Ya. Benar nggak sih ya? Nah, ada nggak sih yang udah disiapin sama Danu untuk usaha-usahanya? Kalau misalnya nanti beres PSBB-nya? Oke. Jadi gini teman-teman ya, di zaman sekarang, di COVID-19 ini, di pandemik ini, usaha atau bisnis itu kan ada 2 ya. Ada yang falling, ada yang flying, gitu kan. Ada yang drop banget, tapi ada yang rising banget gitu. Nah, makanya kita
untuk orang-orang atau untuk pelaku-pelaku usaha, untuk bisnis-bisnis yang sedang drop, yang sedang falling gitu, kita harus benar-benar gimana caranya supaya bisa tetap surviving sama servicing ya. Surviving ini untuk yang drop, servicing itu untuk yang lagi rising. Jadi untuk bisnis-bisnis yang sedang naik, yang sedang angkat, itu harus ngasih service sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk nanti bisa long lasting. Ini saatnya teman-teman nih yang lagi usahanya kira-kira naik, wah ini harus ngasih service quality yang baik, benar-benar service-nya harus oke gitu ya, supaya nanti kita bisa terus diingat gitu. Supaya bisa jadi top of mind lah gitu. Dan selain itu juga harus preparing gitu. Gimana pun caranya kita harus preparing something nih ketika ini nanti mereda, hal apa yang bisa kita ambil atau hal apa yang bisa kita create supaya nanti kita bisa mengejar ketertinggalan, atau gimana caranya kita prepare something supaya nanti ketika ini mereda kita bisa lari, bisa ngebut dan lain sebagainya gitu. Salah satu hal yang saya buat kan itu tadi tuh ya, saya prepare untuk bikin panic parfum antiseptik pertama di Indonesia. Oh iya. Ya sebenarnya itu sebenarnya Mbak Sarita itu sebenarnya bagian dari kita mau kontribusi, kita mau apa sih yang bisa kita, banyak soalnya kan karyawan yang dirumahkan, makanya kita bisa nggak pakai modal kok usaha ini gitu. Bahkan di saat orang lain merumahkan karyawannya, panik ini malah merekrut loh, kita ngelakuin rekrutmen loh. Makanya orang-orang pada bingung, ini gimana sih yang lain pada dirumahin, lu malah open rekrutmen. Ya bagian dari itu ya, karena saya selalu yakin ya, dari satu usaha pasti ada rezeki yang dititipkan dari yang di atas untuk orang lain gitu. Makanya itu dia balik lagi teman-teman, usaha bukan hanya harus ada USP-nya ya, unique selling proposition, tapi harus ada ESP-nya juga, emotional selling point. Kira-kira sisi emosional apa sih yang bisa kita bawa untuk menjadi kebermanfaatan di usaha kita, menjadi apa ya, menjadi jembatan buat banyak orang. Salah satunya kalau di Raja Cendol kita memberdayakan para yatim, Mbak Sarita. Ya. Puluhan anak yatim ya. Jadi syarat kalau teman-teman mau kerja di Raja Cendol, syaratnya cuma satu, harus yatim. Hah? Masa? Iya, kalau nggak yatim gimana? Tunggu sampai yatim. Ya kan itu syarat. Terutama yang di ini ya, terutama di warehouse, syaratnya harus yatim gitu. Karena saya seorang yatim, saya tahu gimana susahnya seorang yatim nyari kerja. Ijazah saya cuma SMA. Pada saat itu saya ngelamar kemana-mana nggak ada yang mau nerima. Bahkan mohon maaf, jadi office boy harus waiting list. Itu kayak audisi idol ya. Wah, saya pusing, stres. Saya tanya teman saya gimana caranya supaya bisa punya uang. Ya udah coba aja jualan. Disitulah ya bounce back lah ya, bisa dibilang titik mulai saya starting coba jualan. Nah ini buat teman-teman yang lagi lihat kita, bisa juga teman-teman ini ya, print screen kemudian di post ya di IG story-nya. Jangan lupa tag foodies.id sama Danu_Sofwan. Sip. Gitu. Tapi kalau saya nggak ada hadiahnya, nggak tahu kalau Mas Danu mau ngasih hadiah. Ada, dapat hadiah buku Madesu buat 3 orang. Tuh. Oke, berarti kalau yang ikutan banyak saya kasih lagi. Tuh. Berarti buat teman-teman dikasih hadiah ya, tapi nanti hubungin siapa nih? Saya juga nggak apa-apa. Saya orangnya pengen bagi-bagi mulu, kenapa ya? 10 orang deh. Kalau yang ikut, taunya yang ikut cuma 2. Enggak, ini yang nanya banyak kok. Oh banyak, oke, siap. Nanya banyak. Sebenarnya sih pertanyaan itu kan sebenarnya banyak banget. Cuma ada beberapa juga yang gak terlalu related to topik kita hari ini. Yep. Nah, paling kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau bertanya topik-topik yang nggak related dengan yang hari ini, itu bisa juga masuk ke Telegram channelnya Foodies Media Community. Di sana biasanya kita rutin akan bagi-bagi ebook, kemudian rutin juga akan ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu kan, dalam bentuk macam-macam ya. Ada nanti bisa ada ebook, bisa juga nanti misalnya kayak infografis dan lain-lainnya. Yap. Gitu. Mantap. Gitu. Nah, coba aku buka lagi pertanyaannya. Gimana caranya ngebangun sistem dan sistem apa yang cocok untuk bisnis kuliner? Kayaknya tadi terlalu general ya. Iya. Kalau mau food branding, apakah kita harus punya banyak outlet? Coba dijawab sama Kang Danu aja deh, jangan sama saya. Apa?
Gimana? Kalau mau food branding, apakah kita harus punya banyak outlet? Apa harus banyak outlet? Kalau banyak atau enggak, balik lagi ya teman-teman ke goalsnya teman-teman mau kayak gimana. Ada yang orang ngerasa satu outlet tapi bisa jadi legend, itu ada juga kan. Itu benar-benar idealis, ada juga kayak gitu. Tapi balik lagi, delivering value-nya mau kayak gimana. Yang pasti kalau kita ngomongin produk sama brand itu kan dua hal yang berbeda kan. Kalau produk kan bisa dibilang tangible, bisa terlihat, bisa ditiru, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin brand itu kan sifatnya intangible, tidak terlihat. Gimana caranya supaya kita bisa membangun brand itu dengan baik? Ya salah satunya adalah service. Gimana caranya pelayanan kita harus sebaik-baiknya? Gimana caranya balik lagi produk kita harus baik? Gimana caranya after sales-nya juga baik? Gimana caranya bisa ngundang traffic, tapi bukan ngundang doang. Jadi gini, promosi bisa membuat orang datang gitu ya, tapi mungkin rasa dan pelayanan yang membuat mereka kembali gitu. Jadi promosi bisa mendatangkan pembeli, rasa dan pelayanan yang membuatnya kembali. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin brand atau branding, cita rasa juga harus diutamakan. Tapi di zaman sekarang rasa bukan segalanya juga. Kalau kita ngomongin enak, yang lebih enak banyak. Betul. Tinggal gimana caranya supaya produk kita bisa direkomendasi, teman-teman. Ya, saya punya teman gitu ya, dulu ya jualan ayam geprek A sama B. Yang A rasanya lebih enak dari yang B, tapi yang B jauh lebih rame. Karena apa? Karena itu dia manfaatin berbagai macam digital platform. Terus dia pakai gimmick-gimmick marketing gitu ya. Ternyata dia main ads, main SEO, dia punya website proper banget gitu. Secara brand identity juga kuat, bagus, namanya oke gitu. Terus ops-nya juga oke. Makanya balik lagi ya, satu kesatuan tuh semuanya tuh nggak bisa terpisahkan gitu. Tapi kalau teman-teman mau perbanyak outlet juga, tapi pastiin dulu sistemnya harus bekerja dengan baik, supply chain-nya gimana, one central kitchen atau kita bisa buka kitchen di daerah apa gimana. Rasanya juga setiap daerah beda-beda, itu harus disesuaikan. Ada yang suka manis, ada yang nggak suka, ada yang suka asin, ada yang nggak suka. Itu kan kita juga perlu riset gitu. Makanya balik lagi tuh, SPPDB itu menjadi penting tuh ya. Segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, dan brand tadi itu satu hal yang akhirnya menjadi penting. Segmentasi itu apa sih? Proses membagi pasar. Kira-kira usaha kita ini bisa dibeli oleh siapa aja, umurnya berapa, ada di mana aja nih mereka, itu kita harus tahu. Apalagi di zaman sekarang, kalau misalkan kita main digital, teman-teman kita main ads gitu ya, kita harus tahu nih segmen dari pasar kita, apa segmen dari produk kita ini siapa-siapa aja, supaya nggak salah sasaran, supaya nggak boncos lah iklannya, apanya segala macem. Mbak Sarita, gue ngomong kepanjangan nggak sih? Nyerocos enggak ya? Kalau sharing ini semoga ada manfaatnya ya, sharing kayak gini tuh seneng. Ya, semoga teman-teman bisa lebih terbuka lah ya mindsetnya, lebih dapat banyak insight. Ya gitu. Gimana? Kira masih ada. Ini nih, ada lagi yang nanya. Gimana cara ngetes market di kondisi pandemi ini biar tetap efektif dan valid? Gimana caranya ngetes market di zaman pandemik ini? Bikin kuesioner digital lah. Kita mau bikin produk apa dulu? Ya bikin kuesioner digital. Kalau bisa kirim sampelnya, tapi kalau bisa juga jangan tahu atau jangan ke teman-teman ngetesnya ya, karena kadang teman nggak objektif ya. Nggak enak dibilang enak, enak. Nggak objektif. Jadi bikin kuesioner 5 pertanyaan aja, terus udah gitu ya sebar, kalau bisa ya kasih produknya gitu ya, kasih sampelnya ke beberapa orang gitu. Ya salah satunya gitu. Iya ada yang mention nih, berarti ngikutan dong dia. Siapa mention? Enggak tahu, ada yang mention tadi. Oke. Oh, pasti ya gitu sih. Ya salah satu tes market, salah satu yang paling gampang bikin kuesioner, sebar produknya biar valid ya, biar tervalidasi. Tapi nggak usah bikin mereka untuk nulis panjang-panjang ya, cukup checklist aja. Ya. Kalau misalkan produk kuliner rasanya enak banget biasa aja, harganya sekian, murah banget, kemahalan, ya kayak gitu-gitu. Ya. Jadi dari situ kita bisa gitu. Tadi apa? Kalau dari situ kita bisa apa? Tadi kayak belum beres.
Yang mana? Tadi, kalau gitu. Tuh, sifat Kalau gitu. pertanyaan kuesioner tuh seperti apa? Tanya langsung di Sifat. Nah, timeline. itu tadi udah dijawab. Itu kuesionernya bikin kayak gitu. Jangan open question ya. Jangan open question, kalau bisa mereka tinggal checklist aja. Ya bikin sesimpel mungkin karena mereka juga nggak senang diribetin harus jawab apa. Jadi checklist aja, disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman produknya apa, biar fit. Oke, ini ada ini pertanyaannya banyak kan tadi udah dijawab semua sih. Wah, berarti nyerocosnya banyak juga ya? Nih, dulu di awal kok tiba-tiba ide bikin cendol dari mana? Oh, ide bikin cendol. Iya. Karena dulu ngerasa, nih kalau boleh sedikit cerita dimati. Kalau boleh cerita ya dulu gitu, apa namanya, saya ngerasa jarang banget ada produk lokal yang naik di permukaan gitu. Sering banget ke tempat orang ngumpul, orang nongkrong, bazar juga udah mulai hype pada saat itu 2012-2013, tapi jarang banget ada produk lokal, apalagi yang tradisional gitu pada saat itu gitu. Benar-benar. Akhirnya mikir, ini kenapa nggak ada yang jualan ya? Apa nggak ada marketnya? Apa nggak ada yang berani? Apa kayak gimana gitu? Disitulah akhirnya ngeliat peluang. Kira-kira usaha apa yang asli Indonesia banget yang kira-kira bisa diangkat gitu. Cari tahu di internet, mencuatlah cendol gitu. Ternyata cendol masuk dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia via CNN Worldwide. Dari situ, wah gila, cendol nih, namanya aja cendol, kayak jendol kan. Cendol tuh asalnya dari jendol-jendol karena mirip jendolan-jendolan. Terus gimana caranya akhirnya supaya cendol ini bisa dilirik dan masuk ke era modern seperti sekarang ini. Akhirnya saya bikin tiga skenario lah. Saya rebranding, repackaging, repositioning. Yang tadinya packaging dari cendol ini mungkin cuma plastik atau gelas cup biasa, akhirnya gimana caranya supaya tetap bersaing sama seperti minuman-minuman modern pada umumnya. Jadi benar-benar brand toolsnya tuh kita bagusin, kita ya itu dia tadi ya, orang kalau misalkan minum cendol, saya gali tuh keresahannya apa sih. Oh, kurang higienis, akhirnya kita coba biar higienis. Terus udah gitu es batunya kadang apa gitu ya yang diserut-serut gitu-gitulah. Ya akhirnya kita pakai ice cube. Ya pokoknya gimana caranya kalau teman-teman mau bikin produk, cari dulu kira-kira kegelisahannya apa yang mau di solve gitu. Jadi dari situ bisa terjawab sih. Udah deh, akhirnya kita ngeganti santan dengan susu dan membuat Trandol sebagai pelopor cendol susu inovatif pertama di Indonesia. Kalau ditanya kenapa kok milih susu gitu ya, mengganti susu dengan mengganti santan dengan susu. Indonesia, saya research lagi teman-teman, Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi susu bahkan paling rendah di ASEAN. Kita cuma 12 liter per kapita per tahun, jauh dari Singapura, Malaysia yang udah 50 liter something per kapita per tahun. Jadi saya ingin sedikit berkontribusi meningkatkan angka minum susu di Indonesia. Salah satunya dengan usaha cendol ini gitu. Berarti bisa dibilang memang harus do research sekali ya. Gitu. Ya. Maksudnya kalau mau tiba-tiba kan banyak orang udah action aja. Ya, benar. Ya nggak sih. Jadi kalau dilihat di sini kan benar-benar kalau mau usaha ya yang pertama mungkin harus ada ilmunya dulu, ya harus banyak riset, kemudian punya konsep. Ya, baru kita go show gitu. Go show, ya betul. Go show gitu kan. Ya. Nah, pokoknya gitu kan. Pokoknya memang harus tahu siapa target marketnya. Target market usaha kita siapa, supaya kita bisa nge-create apapun, entah itu promo, sesuai dan relevan sama target market kita. Kayak misalkan target market kita kebanyakan anak-anak muda gitu ya. Akhirnya kan kita tahu ya, pendekatannya harus seperti apa. Contoh, copywriting di sosmednya. Hello guys, selamat pagi bro. Nah, itu kan anak-anak muda kan. Tapi kalau market segmen kita emak-emak gitu ya, yo what's up bro, mama, apa nih bocah nggak jelas. Kayak gitu. Jadi kalau kita tahu target market kita, segmennya tahu gitu, kita bisa bungkus, kita bisa create serelevan mungkin sama mereka gitu. Makanya Raja Cendol, karena kita tahu target market kita anak-anak muda. Putus. Halo. Udah normal lagi. Udah normal lagi sekarang. Karena kita tahu target market kita itu anak-anak muda, makanya kita benar-benar bungkus semuanya seanak muda mungkin gitu. Kayak makanya nama menunya aneh-aneh, ada kejendol, keju cendol, ada di gondol satpol, di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol, cendol bolong,
tiramisu pakai cendol boleh dong. Banyak ya, kece parah. Keju cendol pakai durian, gitu-gitu ya. Karena apa? Karena balik lagi, anak muda, millennials itu sifatnya eksperimental. Mereka itu akan loyal kalau mereka udah tertarik, kalau mereka udah suka. Gitu, makanya dulu ilmu yang saya punya itu satu tuh ya. Namanya AIDA ya. AIDA tuh ilmu yang saya punya, Mbak Sarita. Iya. Attention, interest, AIDA, desire, action. Walaupun di zaman sekarang AIDA udah bergeser menjadi AISAS kan ya. Attention, interest, search, action, share, ya dan lain sebagainya. Kalau di marketing 5.0, 5A. Ini teman-teman catetin ya. Aware, appeal, ask, act, advocate. Gimana caranya orang aware, how to get market attention, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kesatuan yang penting juga kalau teman-teman mau nanti ngebangun usaha atau ngebangun brand. Makanya keilmuan menjadi penting supaya itu ya, supaya kita on the track. Ya. Ini si pertanyaannya, ya. Ini tinggal 4 menit, boleh nggak singkat aja? Kalau franchisein usaha, mana yang lebih baik antara bangun central kitchen sendiri atau kerjasama? Kalau franchisein usaha, mana yang lebih baik antara bangun central kitchen sendiri atau kerjasama? Oke. Balik lagi, tergantung purpose kita apa. Kalau Raja Cendol sendiri, kita lebih memilih untuk kerjasama. Karena kita pengen memberdayakan para pelaku UMKM penjual cendol. Tapi balik lagi, kelemahannya juga banyak. Kayak apa contohnya? Itu dia ya. Saya emang agak idealis sih, makanya sebenarnya kita bisa bikin central kitchen sendiri gitu ya. Tapi ya karena saya pengen para pelaku UKM cendol ini bisa ikut kita angkat, kita bantu. Jadi kita kerjasama Mbak Sarita sama 5 pengrajin. Waduh, putus. Gimana? Udah. Iya, jadi gimana? Kita kerjasama sama 5 pengrajin cendol, dapur cendol di berbagai kota gitu ya, untuk mendistribusikan raw materials kita. Okay. Cuman kelemahannya ya kita agreement sih, jadi mereka nggak boleh jual resep yang udah kita sepakati kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi ketika pandemik ini mereka minta, Mas, kayaknya kita tutup dulu. Waduh, saya langsung pusing. Iya, tapi ini khusus yang di Jabodetabek ya, Mbak Sarita. Jadi kita ada 2 skenario. Skenario pertama adalah untuk di Jabodetabek mereka kita kirim cendol basah yang udah diolah jadi. Untuk yang di luar kota mereka pakai cendol tepung develop. Gitu. Jadi ketika para pengrajin ini menutup tempat produksinya, akhirnya kita mau nggak mau shifting tuh. Kita arahin yang Jabodetabek pakai cendol yang powder, pakai yang tepung. Gitu. Yang tadinya itu segala sesuatu emang harus ada solusinya lah ya. Betul di zaman sekarang harus solutif sih. Gitu. Dan itu adalah hal wajib yang harus dipunyain pelaku usaha. Jadi teman-teman pelaku usaha, dunia usaha adalah dunia yang nggak aman, yang setiap hari kita akan menemukan masalah dan masalah. Makanya perlu satu sifat, yaitu psikologis yang sehat. Psikologis yang sehat akan memproduksi ide, gagasan, solusi, dan segudang hal produktif lainnya. Kalau kita masih takut, masih khawatir, ragu-ragu, berarti psikologisnya belum sehat. Mau dipaksain kayak gimana pun, ngejalanin usaha, pasti akan susah. Itu namanya mental block. Harus diubah dulu, caranya gimana? Balik lagi, leher ke atas, ya, di-upgrade. Harus sering-sering ketemu, ngobrol, gitu ya. Ikutan foodie, sudah paling benar, dah. Udah tuh, mindset kalian bakal buar, gitu. Oke. Mental block pecah. Ini karena waktunya tinggal dikit, ini tinggal 1 menit lagi. Paling aku pengen ngucapin dulu terima kasih buat Danu yang udah bersedia nemenin gue ngobrol-ngobrol malam ini. Gitu kan. Semoga nanti kalau misalnya diajak-ajak lagi mau ya. Siap. Aman. Gitu. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa kita IG Live Foodies itu ada setiap hari di jam 20.15 dan biasanya ada additional juga di jam 4 sore gitu. Jadi akhir kata dari saya, terima kasih buat Danu Sofwan, sama tetap selalu belajar dan investasi dari leher ke atas. Bener gak? Betul. Salam produktif. Ya, thank you. Tetap produktif sama boleh ya minjem sedikit quotes dari beberapa teman, sama tadi aku coba gabungin dari Danu juga. Berarti di tengah
pandemi COVID-19 ini, walaupun memang kondisi memang banyak yang terimpact negatif, kita harus tetap bergerak gitu agar tetap berdampak bagi teman-teman semua. Wih, keren.